Cara melindungi anak dari bahaya pergaulan bebas. Poin yang pertama, pintu dari semua yang mau kita sampaikan tentang bahaya pergaulan bebas, ancaman hukuman pergaulan bebas, lalu kemudian nasihat tentang pergaulan bebas, itu pintu masuknya itu adalah komunikasi. Yang pertama, komunikasi atau musyawarah. Maka surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr. Musyawarah, dialog. Dialog antara Luqman dengan anaknya, ya bunayya. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Dialog antara Allah dengan Nabi. Dialog antara Nabi dengan umat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil ahillah, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', yas'alunaka 'anil anfal, amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Ada dialog. Jadi sekarang ini dialog ini yang tidak ada. Makan dikasih, baju hari raya dibelikan, sepatu baru dibawa ke mall, jalan, tapi tidak ada dialog. Sehingga kalau tidak ada dialog, ya kita tidak mengenal orang. Kita kenal orang itu kan dari ngobrol, dari dialog itu. Nah, jadi dibuka dialog. Kalau tidak bisa dialog secara lisan, ada sebagian orang dia buntu kalau ngomong, maka coba dialog secara tulisan. Ya, jadi coba dikasih dia kertas, apa mau, apa yang dia mau, dengan tidak ada ancaman. Kalau nanti terus terang, nanti malah akan terancam, itu orang tidak mau. Dia akan memprotek dirinya untuk tidak mau mendapatkan efek negatif dari berterus terang menjadi satu dosa. Orang kalau terus terang itu dosa, dia nggak mau. Dia akan tetap tertutup. Akhirnya mulutnya bilang iya, tapi sebetulnya yang dia lakukan tetap berjalan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi yang pertama kali adalah dialog komunikasi yang baik. Yang kedua, jelaskan efek buruk akibat pergaulan bebas. Kita jelaskan efek dari pergaulan bebas itu. Apa efek negatifnya? Efek negatif. Nazratun, pandangan. Wabtisamun, senyuman. Fasalamun, salam. Fakalamun, ngomong. Famau'idun, janjian. Faliqa'un, pertemuan. Kalau sudah pertemuan, terjadilah apa yang terjadi. Berawal dari tukar nomor, mencari di FB, di IG, berlanjut ke WhatsApp, terjadilah apa yang terjadi. Malu kita untuk menceritakannya di depan orang-orang yang tidak layak untuk mendengar yang tidak baik. Nah, jadi itu kita ceritakan efek itu semua. Karena faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan orang berfikir dengan kisah itu. Ada anak si fulan dibiayai belajar di luar kota, uang dikirim terus, terjebak pada pergaulan bebas, akhirnya hamil, laki-laki tidak bertanggung jawab, kuliah berhenti, paksa diungsikan, aborsi. Ada yang tidak aborsi sampai melahirkan anak. Bagaimana masa depan dia? Bagaimana kalau menikah? Apa ada laki-laki yang mau menerima? Kalaupun ada laki-laki yang mau menerima, bagaimana pandangan orang terhadap dia ke depan? Kan tidak selamanya hubungan itu baik. Iya kalau baik-baik. Kalau pas lagi bertengkar, kelahi, apa yang akan keluar dari mulut orang bisa aja dia silap khilap. Lalu kemudian bagaimana dengan nasib anak tersebut? Siapa yang mau menjaganya?
Belum lagi anak itu nanti dewasa, dia mau nikah, siapa walinya. Itu konfliknya merembet kemana-mana itu. Nah, itu kita ceritakan rasional, sehingga orang dalam kesadaran penuh berpikir nanti saat mengambil keputusan dia akan, oh ternyata kalau saya teruskan. Biasakan untuk mengambil keputusan dengan membuat garis di kertas. Bagaimana berpikir yang baik, garis di kertas, positif, negatif. Kalau saya ambil ini, apa positifnya, apa negatifnya, negatif. Kira-kira ini kalau saya teruskan ini apa untungnya buat saya? Hanya sekedar enjoy, jalan-jalan, fun, menikmati hidup. Apalah gunanya ke depan? Hanya ikut tren kawan-kawan. Nah, ini jadi efek negatifnya dulu. Kalau ini kena diabetes, gula berlebihan, nanti diamputasi, dipotong. Kalau sudah dipotong ini, kalau tidak dipotong kulit membusuk, dia akan merembet ke yang lain. Itu menimbulkan ketakutan dalam diri. Nah, maka dalam Islam ada namanya nazir, peringatan. Basyiran, kabar gembira. Kalau kabar gembiranya, kalau nazir, kabar peringatan. Hati-hati. Maka dalam Islam ada neraka, ada azab kubur. Nah, begitu juga dalam pendidikan ya, supaya dia selamat dari pergaulan bebas ini, kita ceritakan efek-efek negatif yang terjadi. Berapa angka aborsi, berapa yang mati, bagaimana tingkat stres. Beberapa hari ini keluar di portal tanpa kita cari tentang anak muda yang pacaran, tingkat stresnya lebih tinggi, tidak fokus untuk belajar, kuliah dan lain sebagainya, prestasi kurang, emosi tidak stabil. Nah, ini secara kejiwaan. Itu tidak akan sampai kalau tidak ada komunikasi. Saya tidak mengatakan pertemuan itu komunikasi, karena banyak orang bertemu tapi tidak berkomunikasi. Ketemu, makan, jalan, pulang, nggak ada ngomong sama sekali. Nah, ini dalam komunikasi lebih baik pertemuannya singkat, padat, daripada panjang tapi nggak jelas apa yang mau diobrolin, apa yang mau diomongkan. Saya membiasakan komunikasi kalau anak saya, keponakan saya lagi libur sekolah, saya biasakan duduk. Saya to the point, bicara yang pendek-pendek. Kamu di pondok ini insya Allah selamat dari pergaulan bebas. Kalau di luar efeknya begini. Saya tanya, apa masih tahan di pondok? Masih sanggup? Masih kuat? Apa masalah di pondok? Apa masalahnya? Tak mau ngomong, tulis. Nggak mau ngomong sekarang, tulis nanti. Apa masalah? Gimana dengan kawan-kawan? Gimana dengan guru-guru di sana? Nah, jadi kita biasakan untuk membuka komunikasi yang baik. Yang ketiga, jelaskan efek baik menjauhi pergaulan bebas. Kabar gembiranya, kalau kamu bisa selamat melewati masa-masa genting, masa-masa anak muda ini, ya kamu bisa kuliah selesai S1, S2, S3, kamu bisa menikah dengan orang yang tepat, orang yang baik, kamu dihormati, dimuliakan orang, kamu punya percaya diri untuk ngomong, kamu akan dimuliakan Allah karena kamu selamat dari maksiat. Kamu masuk dalam golongan syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Nah, jadi dengan itu ada
ada efek negatif, ada positif. Ada targhib motivasi, ada tarhib ancaman. Jadi mesti seimbang. Ini metode-metode dakwah. Metode ini diambil dari hadis-hadis Rasulullah, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nazir, ancaman. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, menarik ke diri sendiri, membayangkan jika masalah itu terjadi pada diri sendiri. Menarik ke diri. Ini diambil dari hadis Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki minta, izinkan saya berzina ya Rasulullah. Nabi SAW tidak marah, tapi Nabi menarik ke dirinya. Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuan? Bagaimana kalau orang berzina dengan istrimu? Mohon maaf. Bagaimana dengan ibumu? Bagaimana dengan saudaramu, saudarimu? Itu biasanya kalau ditarik ke diri berbeda. Kita selalu melihat itu di luar diri kita, orang lain. Tapi kalau ke diri kita, kau sekarang playboy, pacaran dengan anak orang. Gimana kalau anakmu nanti? 20 tahun akan datang, kau menikah, kau punya anak. Gimana kalau anakmu yang digitukan orang? Nah, itu menarik ke diri itu biasanya berubah cara pandang. Yang selama ini kita memandang dari bawah ke atas, oh tinggi ya gedung ini, tinggi pohon ini. Tapi begitu kita naik ke atas melihat ke bawah, ternyata orang itu yang kecil. Jadi kita ingin mengajak orang memandang satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Itu insya Allah memberikan efek yang luar biasa juga. Setiap laki-laki pasti punya keluarga perempuan. Saya tidak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan. Keluarga dari pihak ibu, dari pihak ayah ada sepupu-sepupu perempuan. Nah, itu jadi ketika kita menganiaya orang, maka yang ditarik itu adalah dirinya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jadi kalau udah yang ditarik itu adalah ke diri kita, maka itu kita lebih mendalam di dalam hati, lebih menyentuh akal dan pikiran. Yang kelima, pengawasan yang baik. Yang kelima, tidak cukup hanya sekedar ancaman neraka, malu, hamil, muntah, dikucilkan, dibuang, terasing. Tidak juga hanya sekedar dapat surga, tapi yang kelima adalah ada kontrol, muraqabah, pengawasan. Pergi jam berapa, pulang jam berapa, duit kemana aja habis. Bagaimana ada tanggung jawab. Islam ini agama yang mendidik orang untuk bertanggung jawab. Makanya kalau kita nggak sanggup, ya satu-satunya solusi lagi pondok pesantren. Saya dengan segala kesibukan saya 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar, Selasa, Rabu, Kamis di pondok, Selasa, Kamis di pondok, Rabu ngajar tamu-tamu lagi, kesibukan. Tidak akan bisa full mengontrol. Maka solusinya ya pondok. Pondok pesantren itu saudara kita. Makanya kalau ada orang yang membusukkan pondok pesantren, berarti dia membusukkan saudara kita. Pondok pesantren itu partner, teman kita yang menyelamatkan anak kita. Anak bangsa ini sedang diselamatkan pesantren. Bahwa ada yang jahat, predator, berita macam-macam, ya hukum, negara ini negara hukum. Predator-predator itu ditangkap, ditembak mati untuk menyelamatkan. Karena dia sudah merusak. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Diangkat-angkat terus berita. Padahal perjuangan pondok pesantren memerdekakan negeri ini. Setelah merdeka, mengisi kemerdekaan.
Ketika muncul penyakit masyarakat, pekat, pondoklah yang menjadi solusi obatnya. Jangan dijelekkan terus, ditekan terus ini pondok pesantren. Apa kita mau masyarakat ini menjadi rusak? Karena obatnya kita ejek terus. Padahal itu hanya 0, sekian persen. Saya tidak membenarkan kekeliruan, kesalahan itu. Tapi yang salah-salah itu mesti ditindak hukum. Mesti ada hukum, mesti ada punishment, hukuman. Nah, jadi dikontrol ini amat sangat baik. Kita punya teman, punya sahabat. Apa guna kawan-kawan kita di grup-grup WhatsApp itu? Teman kita di FB, kasih tahu. Kamu kalau melihat keponakan saya, melihat anak saya, ini lapor. Dan ketika kawan-kawan kita lapor, kita jangan malah mengamuk. Kita menganggap mereka merusak harga diri kita, padahal ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Saya lihat ini posting dia begini, ya terserah dia kan udah dewasa. Loh, kok malah kita jadi membela kan? Kita menganggap dia sudah melampau batas, dia udah masuk ke rumah kita. Kamu teman saya, jangan masuk-masuk. Ini wilayah protek saya. Oh, nggak bisa begitu. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Justru teman yang baik adalah teman yang menunjukkan kekurangan kita. Ini anak bapak ini begini. Ini dia begini. Nah, kadang ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau segan langsung menyampaikan ke saya, ya melalui orang lain. Ada tim UAS, ada kawan-kawan saya, ada sahabat saya. Sampaikan bahwa begini. Nah, itu ini bagian dari pengawasan, kontrol. Yang keenam, hukuman. Yang keenam ini ada gharamah, punishment, hukuman. Tidak cair subsidi, dikurangi uang belanja. Di Al-Azhar ada hukuman kalau tidak lulus 3 mata kuliah, gagal, potong beasiswa 25%. Nggak lulus lagi 2 tahun, potong beasiswa 50%. 3 tahun nggak lulus, putus, nggak dikasih tiket pulang. Nah, jadi nggak bisa, karena manusia ini tidak takut dengan ucapan. Tapi kalau ada ancaman, nggak cair uang, nah ini motor nggak boleh dibawa, uang minyak, duit jajan sekolah, nah ini balik lagi kepada tega. Jadi dalam pendidikan ini memang mesti ada tega. Banyak orang yang mungkin dulu waktu hidupnya berjuang, sulit, susah, ketika punya anak, ingin membahagiakan anak dengan jor-joran, memberikan fasilitas, dari mulai kamar, kendaraan, uang jajan. Dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya merusak. Jadi punishment, hukuman mesti ada. Ada video yang saya share beberapa hari yang lalu, tentang orang melihat Tuhan itu begitu kejam. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka melepuh karena terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kulit yang hancur, melepuh, terbakar, ganti kulit yang baru, bakar lagi. Punishment. Kejam sekali Tuhan itu, kata dia. Tuhan apa ini yang kejam sekali begini? Tapi begitu melihat perlakuan orang Israel ke Palestina, memang layak hukuman Allah ini. Bagaimana dengan kekejaman Fir'aun, kekejaman Namrus? Nah, jadi kalau kita anggap ini saya nggak sayang sama anak ini, maka definisi sayang itu bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kasih sayang, tapi kasih sayang yang benar adalah yang menyelamatkan orang lain. Bukan kasih sayang yang justru menjerumuskan ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, perbanyak doa. Semua sudah dilakukan, dialog sudah, efek negatifnya begini, yang positifnya begini, ditarik ke diri, kontrol sudah, hukuman sudah, ad-du'a silahul mu'min. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Berikan aku anak yang soleh, ya Allah.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan aku keturunan yang baik-baik ya Allah. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan surat Al-Fatihah. Ya Allah, berkat kemuliaan surat Al-Fatihah ini, lembutkan hatinya. Al-Fatihah. Nah, waktu berdoa itu bayangkan wajahnya. Salat hajat malam, usolli sunnatal hajat, aku salat sunat hajat 2 rakaat. Ya Allah, mengadu kepada Allah. Banyak orang menghafal doa. Kita bukan menghafal doa, kita memang betul-betul berdoa. Allah hanya sekedar berdoa, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Oke, doa bahasa Arab iya. Tapi doa dengan bahasa kita. Ini anak ini sedang begini. Allah ngobrol dengan Allah, minta kepada Allah. Sehingga dengan ucapan itu lebih merasuk ke dalam hati, masuk ke akal pikiran, lebih khusyuk, meneteskan air mata. Allah ingin kita itu merasa rendah. Ketika kita merasa rendah, kita nggak punya apa-apa. Kenapa ada masalah? Karena dengan ada masalah itulah manusia ini merasa sangat rendah. Dan ketika manusia merasa sangat rendah, dia bersimpuh, dia merasa tidak punya apa-apa, disitulah Allah mengangkat dia. Kalau kita masih merasa akulah yang hebat, aku kesempurnaan milik Allah, justru kita menjadi saingan Allah. Allah tidak mau ada saingan, la syarikalah. Nah, jadi kita merasa diri kita sangat hina, tidak ada apa-apa. Doa ini amat sangat mustajab. Berapa banyak orang-orang tua yang anaknya tidak benar, tapi karena doa yang luar biasa. Ada doa orang tua yang membawa air zam-zam 7 putaran. Doanya cuma satu, airnya diminumkan, dimandikan, anaknya jadi baik. Ada orang tua yang membacakan Al-Fatihah 1 kali, 10 kali, 100 kali. Ada orang tua yang menzikirkan anak, mentuajuhkan anak, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memang setulus-tulus doa. Maka itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amal, ada orang yang rajin baca Quran, rajin berzikir, maka amalnya itu berhenti setelah kematian, putus. Tapi kalau amal tentang anak-anak ini, maka kita serius betul-betul, karena itu diantara amal yang terus mengalir. Anak-anak adalah investasi yang akan terus mengalir walaupun kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menghadap Allah, mereka bangun di tengah malam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka bermunajat kepada Allah, meneteskan air mata. Disitulah kebahagiaan yang tidak terhingga dari seorang hamba Allah, karena sudah berhasil lewat dari satu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Fitnah artinya azab. Dia bisa menjadi nikmat, tapi dia juga bisa menjadi azab. Itulah 7 poin yang usaha ikhtiar kita untuk menyelamatkan anak-anak kita dari pergaulan bebas.